Saya tukang pijat, security, sama sales, jadi segalanya sih. Tapi officially manager sih. Saya ngajar bahasa untuk anak-anak umur 3 sampai paling tua 11 tahun saat ini. Sama tukang pijat. Beneran. Pelopornya sih ada satu. Ini sebelah saya. Tapi tapi kita semua terus tergabung ya. Jadi teman-teman, saudara, dan kita mulai bikin jadi PT legit tahun 2005 ya. 2005 benar. Sampai sekarang sih. Tapi saya gabung agak telat sih. Waktu itu saya miskin banget. Lebih miskin dari sekarang sih. Sekarang nggak miskin sih, tapi oke lah. Saya dikasih ini, saya bantu-bantu, terus dikasih kerja part time. Terus berapa tahun kemudian ya tetap aja 3 GNW sih. Dan kita karena kita ngeliat sih peluang ini kan yang kayak kita kan belum sampai sekarang juga maksudnya belum ada lah. Dan kita pengen angkat karya lokal yang keren tapi lucu juga, yang geblek-geblek ngehe-ngehe dikit lah boleh lah ya. Saya sih kalau dibilang anak seni sih kayaknya bohong juga sih. Tapi seenggaknya saya bisa appreciate sih yang pasti. Terus mulai coba-coba bareng nih sama semua keluarga saya nih di sini. Terus kita ini jadi PT itu kita mulai nyimbangin antara seni, idealisme sama bisnis yang pasti. Itu handle perusahaan karena kita itu kan sangat appreciate aesthetic bad guys ya, villain. Kayak you prefer mana? Luke Skywalker, anak petani sawang atau dari mana di padang pasir, atau Darth Vader, badass motherfucker yang ngebantai satu galaksi. Darth Vader kan. Itu tadi kita angkat itu sih. Jadi kan karakternya banyak villain, terus kita juga ada setan lokal, IP kita. Itu hantu-hantu lokal, kalau di Indonesia ya pocong, kuntilanak, genderuwo. Terus ada yang babi ngepet dan semacamnya. Itu kan semuanya ini kan kultur lokal kita. Jadi rekam jejak sejarah Indonesia, pop culture Indonesia, ya pop culture dan budaya in general sih. Dari situ idenya. Hantu kita kan paling keren sebetulnya. Zombie mah boring lah ya. Tapi di sini kan hantunya kan macam-macam dan brutal. Kayak kuntilanak, siapa lagi punya ide gitu. Hantu perempuan lagi hamil terus mati jadi setan itu kan serem banget gitu. Sundel bolong yang bikin orang makan sate aja ngeri. Sate 200 tusuk kapan lagi kan? Selalu ada fans sih. Dan kita juga kalau kita keluar negeri seperti ke Singapura, Malaysia, dan Australia. Well, di Australia setan enggak sih. Ada setan. Taipei itu ada. Kita juga angkat lokalnya mereka gitu. Kita kan pasti harus cari something yang relate. Yang orang bisa enjoy lah, sorry. Ini sih untuk kolektor yang pasti. Dan kita di packaging sudah tertulis 17++. Ini bahkan ada tulisan bukan mainan karena sejatinya ini figurin. It's a collectible item. Jadi tujuannya bukan untuk dibuka dan dimainkan anak-anak karena itu berbahaya. Kita emang tujuannya adult ya, karena juga jokes-jokesnya dan tema-temanya kan horor atau bercandaan setan yang enggak gitu. It's definitely bukan buat anak-anak sih. Tapi in the future ada yang kita bisa targetkan ke anak-anak yang kita mulai merambah ke recycled plastik yang pasti.
Ini semuanya sih manual casting. Dan dengan manual sculpting juga. Nanti kita juga ada tim produksi yang pasti sih. Ini Pak Cipta ini kan sculpt juga, ini Jimmy juga sculpt juga. Mereka work best together ya, karena mereka seimbang. Pak Cipta cepat, konsepan idenya, dia langsung bikin dasarnya, dia langsung bikin udah jadi ada bentukannya. Mas Jimmy itu ahli di detailingnya, juara Gundam segalaksi dia. Quality control. Dia quality control kita. Kita ada yang versi besar, kita ada yang ukuran He-Man, yang berotot-berotot yang gede-gede ini. Sebentar, yang sudah jadi. Ini Indonesia, parodi brand paling favorit jagat raya umat semua. Oh, saya sebut siapa? Manusia Indo. Oh, he said it. Iya, ini dia ukurannya 5,5 inch ya. 5,5 inch, dan ini 3,75 inch yang klasik. Sorry. Ini yang Star Wars style. Ini yang seperti klasik tahun 80-an, Star Wars style, ala-ala Kenner. Dan mungkin yang kalau sekarang modern Super Seven. Kalau yang ini lebih mendekat He-Man, jadi badannya berotot-berotot, keras, brutal, macho gitu. Kalau quality control sih yang pasti semuanya itu kita memastikan pengecatannya harus oke. Kan memang manual ya satu persatu, tapi kita usahain semuanya itu standarnya tinggi dan di-maintain di standar itu. Dan kita juga pastikan jangan sampai nanti orang lihat, wah kenapa nih mas kok begini, itu pasti kita ganti sih. Kalau sampai ada human error seperti itu ya. Kita sekarang nanti akan ada yang mulai dari sekitar 250 ribuan sampai 300 ribuan. Tapi ya yang dulu-dulu yang klasik-klasik itu kan udah rare semua dan memang numbernya limited. Itu udah ada yang sampai 1 juta, 2 juta lebih. Tapi kalau yang unlimited, nanti kita akan ada yang versi unlimited. Itu nanti ada harganya sendiri, nanti tunggu tanggal mainnya aja sih. Udah kita umumin juga di social media kita. Dulu kita bikin 300 piece aja mentok maksimal. Kalau sekarang? Kan sih ada limited numbernya. Iya, jadi nomor berapa dari 300 piece. Kalau sekarang kita nggak mau limit sih, because that's just bad business kan. Untuk pemasarannya sih ya oke. Yang pasti social media ada itu kan. Kita harus make it look interesting gitu kan, dan kita harus highlight jokesnya itu apa sebenarnya. Itu yang pasti supaya orang sih biasanya kita pastikan jokes itu langsung yang tahu nih pasti tahu gitu. Kayak fan Star Wars ngeliat karya kita dulu yang Warstar, warteg standar, langsung tahu anjir ini Star Wars tapi Indonesia banget, warteg banget gitu. Nah, sekarang kita ada IP baru yang akan di-launch segera nanti 2021. Itu kan setelah Waras, which is also a parody yang Star Wars dengan ya mengingat kita sekarang masih di masa pandemi Corona. Jadi ada bercandaan itunya sih. Kita lebih ke online yang pasti. Nah, kita ada di Tokopedia. Tapi kita benar-benar juga di tahun ini kita mulai lebih seriusin lagi. Kita benar-benar tujuan kita ya world domination. Kita mau serius itu. Kita pastikan, jadi kita udah siapin semua IP kita. Tahun 2021 kita launch. Nanti tunggu aja sih tanggal mainnya. Kesulitan sih ada sih pasti. Dan sebenarnya kan paling enak itu kalau pas lagi event ya. Itu udah paling enak, orang bisa langsung lihat, orang bisa langsung ini di tangan nih, looks so good. Karena kita juga kerjainnya kan pakai hati ya. Semuanya manual dan itu semuanya manually sculpted, manually cast. Semuanya dicat satu persatu dan dengan quality control yang sangat strict. Tanya aja nih orang nih, Bang Jimmy. Itu
kita kita bisa jelaskan bahwa itu harganya kompetitif. Kalau di market luar untuk pekerjaan yang boleh dibilang custom job seperti ini, itu price-nya jauh lebih mahal yang pasti. Oke, mungkin harga kita terasa tinggi ya, tapi sebenarnya kalau kita compare, nggak usah jauh-jauh dari Singapura aja atau dari Malaysia, harganya tinggi sekali. Kita kalau jual di Singapura, contohnya untuk acara kayak Singapore Comic Con, Culture Cartel, kita harganya berkali-kali lipat dibandingkan di Jakarta. Kita benar-benar jual harga yang tinggi, dan mereka nawar pun enggak. Mereka, oh oke, mereka bayar karena mereka appreciate gitu. Tapi kita juga nggak mau, mungkin harga kita terasa tinggi ya sekali lagi, tapi kita nggak mau make it nggak attainable untuk pasar kita di Indonesia. Karena tujuan kita ya, we wanna spread our work, dan hopefully orang seneng gitu untuk koleksinya. Kan lucu-lucuan, horor, keren, tapi kan bangga, wah Indonesia banget nih gitu. Nah, tapi kita tetap selalu perhatiin pasar yang kita pergi gitu. Kalau kita pergi ke Singapura, kita pasti bikin eksklusif Singapura. Kalau kita lagi di Australia, kita juga bikin eksklusif di Australia. Ya kalau you mau beli, kita kirim pakai pos Indonesia boleh juga, nggak masalah sih. Tapi tentu aja kan itu eksklusif ya. Mungkin seperti ini sih, dari segi apresiasi yang pasti. Kita cukup bangga dengan produk kita sebagai karya seni kan. Dan kadang-kadang orang kayak, wah bikin sendiri ya? Harganya mah, aku harganya segini sih gitu. Like, well, ya menurut kita itu udah murah gitu. Karena kita kan effortnya yang kita keluarkan setiap produk itu maksimal sekali gitu. Ngecat sampai malam, sendirian, di dalam ruangan gelap-gelap kan ngecat susah gitu. Terus kita pastikan semuanya juga quality control tetap terjaga, packaging juga kita pastiin jangan sampai ada yang jelek. Terus kadang-kadang kayak kok belum kadang-kadang orang belum appreciate, ya wajar sih. Tapi kan sebenarnya kalau di luar itu udah mulai ada ya, appreciation-nya kan udah cukup tinggi. Kita di sini baru perlahan sih, udah ada juga sebenarnya mulai. Tapi ya karena pandemi ini agak terpukul lagi sih. Tapi sebetulnya ini orang sih yang appreciate ada selalu. Pelan-pelan semoga orang-orang mulai ngerti, oh untuk bikin sampai seperti ini ternyata nggak segampang itu gitu. Saya lakuin ini karena saya seneng sih. Saya setiap kali, ya, ini bukan hobi lagi sih, ini kan bisnis, dan tapi di saat yang sama juga saya bisnis sama orang yang saya sayang sih. Dan bisnis kalau kita nggak terus ini nggak bakal ini sih, kita kan nilai sejarahnya udah panjang. Kalau bisnis apapun kalau kita mulai terus stop ya nggak bakal ini gitu kan. Kalau tiap kali kesusahan kita stop ya kita nggak bakal sampai hari ini. Maksudnya banyak sekali bisnis yang udah gede sekarang juga semuanya tuh ngalamin kesulitan. Wah, itu benar-benar berdarah-darah kan. Tapi ya mereka tetap push bahkan dengan handicap yang lebih berat dari kita bahkan, tapi bisa gitu. Masa kita nggak bisa? Dan buktinya kita pelan-pelan juga dari luar udah orang udah mulai appreciate. Ada orang Brazil, ada orang Amerika, ada di Australia juga. Di Eropa, entah kenapa di Lithuania kita ada fans. itu something that keeps us going sih sebetulnya. Di Taipei nih, kan Taipei itu 5 hari treknya. 3 hari, nggak nyampe 3 hari, semua karya yang dibawa habis sold out total. Semua orang tuh ngantri ya, belum dibuka aja tuh ngantri udah 1-2 kilo kayaknya orang ngantrian. Begitu dibuka, push, semua orang kayak kalap beli mainan, tapi mereka ngeliat kita, waktu itu IP kita namanya Kaiju Junior. Itu kaiju yang kayak Godzilla, Gamera gitu. Jadi kayak baby kaiju lah. Itu orang wah seneng, tau-tau habis total, sampai di belakang rumah orang harus bikin lagi.
Itu kan udah bentuk appreciation. Waktu itu juga di Singapore Comic Con dalam 2 hari kita bawa masing-masing kita bawa berkoper-koper mainan yang harus kita pack di tempat kita nginep sebelum event bahkan. Itu juga habis sold out total sampai kita bisa tutup early. Itu udah bentuk appreciation yang kita sangat senang sih. SID salah satunya, Superman is Dead. Sama kita juga dari buku, nanti kita cerita tentang hari ini. Ini yang versi prototype waktu itu, Superman is Dead. Ini Lokal. Ini, sorry, thank you. Ini collaboration sama local brand, Cosmonaut namanya. Ini jadi karakter mereka namanya Flood. Waktu itu kita juga bawa ke Singapura untuk acara Street Superior dan Culture Cartel ya. Ya, Street Superior ya. Dan ini, nah yang ini dari Yusu. Pemain bulu tangkis yang nggak perlu disebut namanya. Kalau kita ke Singapura, di khusus. Nah, kayak tadi saya udah pernah bilang kan, kita kalau kita lagi tour, lagi kita ke luar negeri, kemana aja kita pasti harus bawa produk yang mereka bisa relate. Dalam arti maksudnya itu relevan, mereka pasti get the jokes, mereka pasti tahu referensinya apa. Kayak misalnya nih kita ke Singapura, nasi Hainam man, literally manusia nasi Hainam. Itu kan kayak di Singapura chicken rice orang pasti tahu ya, itu makanan staple-nya mereka kan. Tapi bayangin kalau ada kayak pegulat sumo gitu, tapi sebenarnya manusia ayam ini, nasi ayam. Nah, itu salah satu jokes yang kita bawa gitu. Jadi kita sebenarnya udah kita kayaknya kan memang ya pergi seneng-seneng, wah kita ke Singapura, wah ke Malaysia, wah ke Jepang, wah ke Taipei. Tapi ya kita ada perhitungannya gitu. Oke, kita kan bawa tim, kita bawa mainan, kita juga pasti harus ada target, semuanya itu harus calculated. Jadi ketika kita ke sono kita nggak pulang dengan tangan kosong juga. Kita juga spreading our names, kita mulai relate dengan orang-orang, kita collab. Jadi kita juga collab secara lokal, kita bekerja sama dengan artis-artis ini, tapi juga di luar negeri gitu. Jadi kita bikin event sendiri dan segala-galanya. Semuanya itu udah ada agendanya dan udah ada planningnya memang. Yang pasti kita ingin mulai merambah ke plastik 100% daur ulang. Untuk yang karena masalah sampah yang semakin menggila ya. Kita mengingat pandemi ini sampah lebih parah lagi. Bukan main. Kita masker aja yang sekali pakai buang gitu. Dan numpuk tuh gimana recycle gitu kan. Meskipun kayaknya satu perusahaan doang ngefek nggak sih? Mungkin efeknya terasa kecil ya, tapi pasti ada impact-nya. Dan kita berharap dari situ juga selain kita 100% daur ulang, kita ingin juga 100% produce di Indonesia lokal. Yang kita sekarang kita udah lakuin sih, tapi kita ingin merambah ke mass market, di mana kita benar-benar 100% mass market itu kita nggak produksi di Cina. Kita mau lakuin ini di Indonesia. Itu kan kalau kita produksi di Cina gampang, biayanya juga murah. Tapi kita ingin manfaatin apa yang kita punya di sini sih. Saran saya sih yang pertama itu tetap di lokal aja, stick to local. Daripada kita cuma ngomong keluar-keluar idealisme, like gua mau begini, gua mau begitu, dan meskipun itu ide yang bagus banget, dan jangan lupa ya Indonesia itu talent nggak kehitung. Ide-ide luar biasa itu yang out of the wall, out of the box itu udah nggak kehitung juga. Tapi eksekusinya seringkali belum juga setengah jalan, nggak aja, udah nyerah gitu. Kayak out of gas sebelum mencapai kejayaan itu kan sayang banget. Just stick to local gitu. Just keep doing. Ya berdarah-darah semua, mau perusahaan internasional atau nasional pasti kok itu. Kita boleh pesan di Tokopedia official kita. Boleh juga direct message ke saya di Facebook dan Instagram.
Dan kita juga ada distributor kita kita ada taruh barang di Arts and Science di Grand Indonesia dekat Uniqlo. Sebelum beli baju mungkin beli mainan dulu atau membeli buku, boleh lah. Ada buku kita juga soalnya. Stick to local.